Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Well To Do, kali ini Well To Do sedang berada di Simpang 6 Demak. Di Simpang 6 Demak ini, di tengah-tengahnya ada semacam lapangan ataupun alun-alun. Dan alun-alun ini berada tepat di depan Masjid Agung Demak. Jadi kali ini kita berada di depan tulisan Simpang 6 Demak. Ketika kita masuk sedikit kemari, maka kita akan melihat ini ada kolam air mancur, namun hari ini tidak berfungsi. Dan ini adalah alun-alun yang berada di pusat kota Demak. Ketika kita melihat ke arah barat sana, maka di depan ada Masjid Agung Demak. Ini adalah salah satu masjid tua atau masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dan dibantu oleh Wali Songo. Sebentar lagi kita akan sedikit mengeksplor bagaimana kondisi Masjid Agung Demak ini. Sahabat sekalian, yuk ikuti terus. Sahabat Well To Do, kita akan mendekati Masjid Agung Demak ini. Sudah tampak di depan kita Masjid Agung Demak dengan menaranya. Menaranya tidak terlalu tinggi juga, ini sudah menara kuno. Jadi Masjid Agung Demak ini berada di pusat kota Demak. Dan di depannya ada alun-alun yang sangat luas ini, yang biasanya di sore hari atau di hari-hari tertentu alun-alun ini sangat ramai, sangat padat oleh pengunjung dari masyarakat sekitar, bahkan dari luar kota Demak. Yuk jalan terus. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Wali Songo dengan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Kerajaan Demak juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan megahnya Masjid Agung Demak yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pembangunan masjid ini dilakukan pada abad ke-15 Masehi. Raden Patah saat itu memberi gambar bulus sebagai simbol pembangunannya. Bulus menggambarkan candra sengkala memet yang bermakna sirna ilang kertaning bumi. Secara filosofis, gambar bulus ini menggambarkan tahun pembangunan Masjid Demak, yaitu 1401 Saka. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak mengusung gaya tradisional Jawa, berbeda dari masjid pada umumnya yang memiliki kubah. Atap masjid ini justru berbentuk limas dan bersusun tiga. Atapnya ini syarat akan makna tentang ajaran Islam, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada pula yang memaknainya secara tasawuf, yaitu tentang syariat, tarikat, dan hakikat. Saka tatal. Atap Masjid Demak ditopang 4 saka atau tiang, yaitu di barat laut, barat daya, tenggara, dan timur laut. Pembuatan saka atau tiang ini dilakukan langsung oleh 4 wali dari Wali Songo. Mereka adalah Sunan Bonang membangun tiang barat laut, Sunan Gunung Jati barat daya, Sunan Ampel tenggara, dan Sunan Kalijaga timur laut.
Tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Saka Tatal atau Saka Guru Tatal. Tiang ini termasuk unik karena dibuat dari serpihan dan potongan-potongan kayu. Serpihan dan potongan kayu itu disatukan, diikat, lalu dihaluskan. Dalam satu keterangan disebut bahwa ikatan itu dilepas beberapa tahun kemudian. Namun dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa proses pembuatan Saka Guru Tatal dari menyatukan serpihan kayu, mengikat dan menghaluskan hanya butuh waktu 1 malam. Saka Tatal memiliki makna filosofi yang mendalam. Serpihan kayu yang berbeda ukuran itu melambangkan perbedaan suku yang ada di wilayah Nusantara. Namun perbedaan-perbedaan itu tetap dapat disatukan, bahkan bisa menjadi kekuatan ketika sudah dihaluskan. Ada juga pintu penangkal petir. Selain Saka Tatal, Masjid Agung Demak juga memiliki daun pintu yang dikenal dengan sebutan pintu petir atau lawang bledek, yang dipercaya bisa menangkal petir. Pintu ini sebenarnya sama seperti pintu pada umumnya, namun terdapat beragam ornamen beraneka ragam, mulai dari kepala naga dengan mulut terbuka, semburan api, mahkota, sulur-suluran hingga surya Majapahit. Konon ornamen pintu petir ini merupakan gambar petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dia merupakan keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Ki Ageng Selo dikenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Saking saktinya, Ki Ageng yang memiliki nama lain, Kiai Ngabdurrahman ini dipercaya pernah menangkap petir atau bledek. Dalam kisah yang berkembang, petir yang ditangkap Ki Ageng Selo itu dibawa menghadap ke Raden Patah. Berikutnya Raja Demak itu memerintahkan agar Ki Ageng Selo menggambarkan bledek tangkapannya itu. Kemudian Ki Ageng Selo membawa bledek itu ke tengah alun-alun kota untuk digambar di sana. Ki Ageng meminta masyarakat untuk tidak mendekat. Singkat cerita, saat Ki Ageng baru menggambar kepalanya, tiba-tiba ada seorang wanita mendekat dan langsung menyiramkan air ke arah bledek itu. Tindakan wanita itu menimbulkan ledakan keras. Berikutnya bledek dan wanita yang menyiramnya lantas lenyap. Saat ini Masjid Agung Demak masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Selain itu, bangunan ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1999. Kerajaan Demak muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit dengan raja pertama Raden Patah yang diangkat oleh Wali Songo. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Demak sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bukti peninggalan sejarah yang masih berdiri dengan kokoh sampai sekarang yaitu Masjid Agung Demak. Berita-berita tahun pembangunan Masjid Agung Demak dapat dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak tahun 1462 dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak Bintara tahun 1478 Masehi, yaitu pada waktu Majapahit jatuh di tangan Prabu Girindra Wardana dari Kediri atau tahun 1512 Masehi. Hafid Kasri menyebutkan kalau Raden Patah menangguhkan penyerangan yang kedua dan melanjutkan mendirikan Masjid Kadipaten Demak bersama para Wali Songo yang sudah dimulai pada tahun 1477 Masehi atau 1399 Saka. Raden Patah menyesali kekhilafannya karena terburu hawa nafsu mengadakan penyerangan kepada pasukan Girindra Wardana tanpa mengukur kekuatan pasukan musuh. Akibatnya banyak korban yang gugur di pihak pasukan Bintaro. Para wali menyerahkan Raden Patah untuk melanjutkan membangun Masjid Agung Kadipaten yang belum selesai sambil menjajaki kekuatan musuh. Raden Patah menerima saran melanjutkan pembangunan Masjid Kadipaten Demak dan menunda merebut tahta Majapahit yang dikuasai Prabu Girindra Wardana. Tetapi dengan syarat mustaka masjid yang akan dibuat nanti bentuknya runcing mirip angka 1 Arab atau ahad. Persyaratan itu sebagai lambang
kejantanan bahwa Demak berani menghadapi pasukan Majapahit. Kadipaten Bintaro mulai melanjutkan membangun Masjid Agung Kadipaten Bintaro yang telah dimulai tahun 1477 Masehi dan selesai pada tahun 1479 Masehi atau 1401 Saka. Dengan ditandai sengkala mamet atau gambar berbentuk bulus. Kerata basa bulus yaitu yen mlebu kudu alus. Sengkala Memet Bulus juga mengandung makna bahwa Raden Patah sedang prihatin karena kerajaan ayahnya direbut Girindra Wadana. Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Persinggungan arsitektur Masjid Agung Demak dengan bangunan Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya. Namun, kubah melengkung yang identik dengan ciri masjid sebagai bangunan Islam malah tidak tampak. Sebaliknya, yang terlihat justru adaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan bentuk akulturasi dan toleransi masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di tengah masyarakat Hindu, kecuali mustoko yang berhias asma Allah dan menara masjid yang sudah mengadopsi gaya menara Masjid Melayu. Dengan bentuk atap berupa tajuk tumpang tiga berbentuk segi empat, atap Masjid Agung Demak lebih mirip dengan bangunan suci umat Hindu. Pura yang terdiri atas 3 tajuk, bagian tajuk paling bawah menaungi ruangan ibadah. Tajuk kedua lebih kecil dengan kemiringan lebih tegak ketimbang atap di bawahnya. Sedangkan tajuk tertinggi berbentuk limas dengan sisi kemiringan lebih runcing. Masjid Agung Demak pada dasarnya berdiri pada 4 tiang pokok atau disebut soko guru. Fungsi tiang-tiang ini adalah sebagai penyangga bangunan dari tanah sampai puncak masjid. Di antara 4 tiang itu ada 1 tiang yang sangat unik dikenal sebagai tiang tatal yang letaknya di sebelah timur laut. Yang unik ini disebut tatal atau serutan-serutan kayu karena dibuat dari serpian kayu yang ditata dan dipadatkan, kemudian diikat sehingga membentuk tiang yang rapi. Pada tiang-tiang penyangga masjid termasuk soko guru terdapat ukiran yang masih menampakkan corak ukiran gaya Hindu yang indah bentuknya. Selain ukiran pada tiang, terdapat pula ukiran-ukiran kayu yang ditempel pada dinding masjid yang berfungsi sebagai hiasan. Di dalam bangunan utama terdapat ruang utama, mihrab, dan serambi. Ruang utama yang berfungsi sebagai tempat sholat jamaah letaknya di bagian tengah bangunan. Sedangkan mihrab atau bangunan pengimaman berada di depan ruang utama, berbentuk sebuah ruang kecil dan mengarah ke arah kiblat atau Makkah. Di bagian belakang ruang utama terdapat serambi berukuran 31 x 15 meter yang tiang-tiang penyangganya disebut soko Majapahit yang berjumlah 8 buah itu dan diperkirakan berasal dari kerajaan Majapahit. Atap Masjid Agung Demak bertingkat 3, atap tumpang 3, menggunakan sirap atap yang terbuat dari kayu dan berpuncak mustaka. Dinding masjid terbuat dari batu dan kapur. Pintu masuk masjid diberi lukisan bercorak klasik seperti masjid-masjid yang lain. Masjid Agung Demak dilengkapi dengan sebuah beduk. Di masjid ini juga terdapat pintu bledek bertuliskan Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Salirowani dengan makna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Pawestren merupakan bangunan yang khusus dibuat untuk sholat jamaah wanita yang dibangun menggunakan konstruksi kayu jati dengan bentuk atap limasan berupa sirap atau genteng dari kayu jati. Bangunan ini ditopang 8 tiang penyangga, 4 diantaranya berhias ukiran motif Majapahit. Luas lantai yang membujur ke kiblat berukuran 15 x 7,30 meter. Pawestren ini dibuat pada zaman KRMA Arya Purbaningrat. Tercemin dari bentuk dan motif ukiran maksurah atau halwat yang bertarikh tahun 1866 Masehi.
Sahabat Well To Do sekalian, demikian vlog kali ini yang menyusuri dan mengeksplor tentang keunikan Masjid Agung Demak. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.